Pernah nggak sih kamu merasa kamu udah kerja keras, udah berusaha nggak boros, tapi kondisi keuangan kayaknya nggak pernah benar-benar stabil, kayak ada sesuatu yang salah, tapi kamu sendiri nggak tahu apa. Dan mungkin selama ini kamu berpikir masalahnya ada di angka, kurang gaji lah, kurang peluang lah, kurang modal lah. Padahal yang bikin hidup kita mandek seringkali bukan masalah besarnya uang, tapi cara kita memperlakukan uang itu sendiri. Anehnya, semakin banyak saya baca, semakin saya sadar ngatur uang itu jarang ada hubungannya sama IQ. Orang yang cerdas pun bisa boros. Orang yang pendidikannya tinggi pun bisa nggak punya tabungan. Dan orang sederhana bisa hidup sangat rapi, terkendali, dan kaya, karena ternyata yang menentukan hidup finansial itu bukan otak tapi perilaku. Kebiasaan kecil kita, cara kita nahan diri, cara kita ngambil keputusan saat lapar mata, cara kita bereaksi waktu dapat uang lebih atau uang kurang. Kamu pasti pernah merasa, padahal saya tahu kok harus nabung, tahu kok harusnya nggak impulsif, tahu kok harus punya dana darurat. Tapi kok ya, ujung-ujungnya tetap sama karena pengetahuan itu di kepala. Sementara keputusan itu terjadi di perilaku. Dan perilaku itu nggak dibentuk teori, tapi dibentuk pengalaman hidup. Morgan Housel bilang, cara kita melihat uang itu sangat dipengaruhi oleh sejarah hidup kita. Kalau kamu tumbuh di keluarga yang sering kekurangan, kamu mungkin cenderung takut belanja. Kalau kamu dari kecil serba cukup, kamu mungkin berani ambil risiko. Kalau kamu pernah ditipu, kamu mungkin trauma sama bisnis. Kalau kamu pernah berhasil dari investasi, kamu jadi percaya diri. Makanya, nggak ada satu cara terbaik untuk semua orang. Uang itu subjektif. Mindset setiap orang beda, dan itu normal. Tapi karena kita hidup di dunia yang banding-bandingkan, kita sering ngejudge orang lain. Kenapa sih boros banget? Kenapa sih pelit banget? Kenapa sih takut risiko banget? Padahal mereka cuma menjalankan cara bertahan hidup yang terbentuk dari masa lalu mereka. Jadi daripada ngejudge, lebih bijak kalau kita mikir, oh, mungkin dia tumbuh di kondisi berbeda. Oh, mungkin dia punya pengalaman buruk soal uang. Karena kalau kita terlalu menghakimi, kita nggak sadar kalau diri kita sendiri juga punya bias mental. Nah, ini bagian yang sering banget bikin kita stres tanpa sadar. Kadang kita ngerasa berhasil, dan kita bangga, seolah semua itu murni hasil kerja keras. Kadang kita gagal, dan kita merasa bodoh, seolah semuanya salah kita. Padahal, hidup itu enggak sesederhana itu. Ada unsur tidak terlihat yang selalu nyampur dalam hidup finansial, keberuntungan, dan risiko. Keberuntungan itu hal baik yang datang tanpa kita rencanakan. Lahir di keluarga berada, dapat mentor yang tepat, ketemu peluang bisnis di momen yang pas. Sementara risiko adalah hal buruk yang datang tanpa kita inginkan. Krisis ekonomi, kecelakaan, perusahaan mendadak bangkrut, sakit besar, atau bahkan keputusan orang lain yang efeknya kena ke kita. Kita sering lupa kalau kesuksesan seseorang nggak bersih 100% dari kerja keras. Selalu ada elemen kecil bernama keberuntungan. Dan kegagalan seseorang juga nggak 100% karena dia malas atau bodoh. Seringkali ada risiko tak terlihat yang dia terima. Ketika kita paham ini, kita jadi lebih rendah hati saat berhasil dan lebih memaafkan diri sendiri saat gagal. Kadang kita gengsi ngomong soal uang, takut dibilang materialistis, takut dibilang cuma mikirin duit. Tapi coba jujur, semua butuh uang. Belajar butuh uang, makan butuh uang, nolong orang pun butuh uang. Bahkan mau hidup sederhana pun
tetap butuh uang. Jadi ngapain malu ngomongin uang? Yang penting bukan jumlahnya, tapi posisi mental kita saat berhadapan dengan uang. Uang itu kendaraan, dia bisa ngebantu, bisa ngancurin. Tergantung siapa yang pegang kendalinya. Coba kamu lihat ke belakang sebentar. Keadaan finansialmu sekarang? Itu hasil dari puluhan pola kecil yang kamu ulang tiap hari. Bukan nasib, bukan takdir, bukan IQ, bukan gelar, tapi kebiasaan, perilaku, pola pikir. Dan kabar baiknya, perilaku itu bisa diubah. Kamu bisa latihan belanja lebih sadar. Kamu bisa mulai nabung meskipun kecil. Kamu bisa belajar menahan impuls 10 detik sebelum check out. Kamu bisa bikin sistem cashless biar hidupmu lebih terarah. Karena perubahan finansial itu bukan perubahan angka, tapi perubahan diri. Kalau hidupmu sekarang terasa berat, kalau uang bikin kamu cemas, atau kamu merasa hidupmu begini-begini aja, ingat, kamu nggak sendirian. Semua orang sedang berjuang dengan versi uangnya masing-masing. Ada yang takut, ada yang nekat, ada yang bingung, ada yang malu, ada yang terjebak masa lalu. Yang penting sekarang adalah satu hal, berani jujur ke diri sendiri, bahwa kamu perlu berubah. Dan bahwa kamu bisa berubah. Uang memang membingungkan, tapi kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu pikir. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kamu bisa membentuk perilaku baru yang akan bikin hidupmu jauh lebih ringan. Karena pada akhirnya, kekayaan itu bukan soal banyaknya uang, tapi banyaknya kontrol yang kamu punya atas dirimu sendiri.